Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Versi Lerek. Pada kali ini saya akan membahas berkaitan dengan sistem pertahanan negara Indonesia. Kita masuk saja ke dalam materinya. Sistem pertahanan Indonesia, negara Indonesia. Oke, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia adalah suatu sistem yang dirancang untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan rakyat Indonesia dari ancaman internal dan eksternal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari tentang sistem pertahanan ini, supaya kita juga bisa melindungi negara ini dari berbagai ancaman internal dan eksternal. Oke, oleh karena itu, berikut dalam komponen-komponen sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Yang pertama, komponen sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama itu TNI atau Tentara Nasional Indonesia. TNI ini adalah komponen utama sistem pertahanan Indonesia yang bertanggung jawab untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Yang kedua, Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Polri ini adalah komponen sistem pertahanan negara Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sistem pertahanan negara. Yang keempat, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan negara. Yang kelima, Badan Intelijen Negara atau BIN. BIN adalah lembaga intelijen negara yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang ancaman keamanan negara. Yang keenam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. BNPB ini adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola penanggulangan bencana. Yang terakhir yaitu Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Bakamla ini adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola keamanan laut. Oke, setelah kita masuk dalam komponen sistem pertahanan dan keamanan negara, oke, kita masuk dalam fungsi sistem pertahanan dan keamanan negara. Berikut beberapa fungsinya, yaitu yang pertama, melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah, di mana sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia berfungsi untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dari ancaman internal dan eksternal. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Maksudnya bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman internal dan eksternal. Yang ketiga, menghadapi ancaman. Maksudnya bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia berfungsi untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal seperti terorisme, separatisme, dan ancaman lainnya. Yang keempat, mengatur dan mengelola bencana. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola bencana seperti gempa bumi, banjir, dan bencana lainnya. Oke, setelah dalam fungsi sistem pertahanan dan keamanan negara, oke, kita masuk dalam struktur sistem pertahanan dan keamanan negara. Terdapat beberapa struktur. Yang pertama, komando operasi. Komando operasi ini adalah struktur yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan operasi dan keamanan negara. Yang kedua, komando pertahanan. Komando pertahanan adalah struktur yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pertahanan negara. Yang ketiga, komando keamanan. Komando keamanan ini adalah struktur yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan keamanan negara. Yang keempat,
Komando Bencana. Komando bencana adalah struktur yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penanggulangan bencana. Teman-teman, setelah kita masuk dalam beberapa struktur sistem pertahanan dan keamanan negara, kita masuk dalam doktrin pertahanan dan keamanan negara. Terdapat 3 doktrin pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, doktrin pertahanan negara. Doktrin pertahanan negara adalah konsep yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pertahanan negara. Yang kedua, doktrin keamanan negara. Doktrin keamanan negara adalah konsep yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan keamanan negara. Yang terakhir yaitu doktrin penanggulangan bencana, yang berarti bahwa doktrin penanggulangan bencana ini konsep yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Eh, Setelah kita membahas dari fungsi, struktur, dan komponen, kita menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Oleh karena itu, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.